izin melepas masker ya. Oke, jadi saat ini ya program pemerintah juga bahwasannya kesehatan itu nomor 1 ya. Jadi jangan sampai karena proses penerimaan mahasiswa baru ini Surabaya menjadi klaster baru COVID, jangan sampai ya. Tapi di sisi lain ya proses penerimaan mahasiswa baru ini harus jalan. Nah, sehingga kita ya tim dari Surabaya yang terdiri dari UNESA, kemudian UNER, ITS, UPN ya itu selalu berkoordinasi ya, terus kemudian berkomunikasi dengan tim COVID-nya di Surabaya karena kita berada di wilayah Surabaya. Nah, dari komunikasi dengan tim COVID Surabaya mudah-mudahan ya proses penerimaan mahasiswa baru juga lancar, kemudian standar COVID juga diperhatikan. Saya kira seperti itu. Ya. Kita punya 3 jalur ya, jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SPMB. Ya. SNMPTN itu kan siswa mengupload prestasi selama di SLTA. Nah, jadi itu penggunaan internet sudah selesai ya, dan sekarang prosesnya tinggal menunggu pengumuman. Nah, kemudian yang 2 itu yang menjadi masalah atau terkait dengan internet ya, yaitu SBMPTN dan SPMB. Nah, untuk menjaga standarisasi alat atau internet, maka peserta mengerjakan soalnya tidak di rumah, tetapi di perguruan tinggi. Nah, jadi kami ya UNESA sudah menyiapkan ruang-ruang yang akan digunakan untuk mengerjakan soal ya. Kemudian sudah ditata sesinya, sesi 1 sampai sesi 18 ya. Terus kemudian setiap ruangan nanti ada teknisi, ada pengawas. Nah, sehingga kami memastikan bahwasanya standar internet itu sama. Jadi tidak ada istilah yang sana lemot, yang sana cepat, tidak. Nah, seperti itu. Jadi gini, UNESA itu punya 74 prodi, S1 dan D4 ya. Nah, itu mahasiswa diberi kesempatan ya ketika mendaftar bisa memilih jalur IPS istilahnya atau Soshum ya, bisa memilih IPA atau Saintik ya, atau campuran. Nah, sebenarnya ini tidak ada seperti diskriminasi, tidak ada. Jadi jurusan-jurusan IPS boleh dimasuki oleh siswa dari IPA dan sebaliknya ya. Prodi-prodi IPA boleh juga dimasuki oleh siswa IPS, boleh ya. Di LTMPT ini hanya ada 2 yang tidak boleh, yaitu kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, cuman mahasiswa atau calon mahasiswa harus bisa mengukur diri. Misalnya SMA-nya dulu jurusan IPS atau bahasa, kepingin ke kimia misalnya. Nah, berarti dia harus mengukur diri, mampukah nanti menempuh mata kuliah yang ada di jurusan tersebut. Nah, kalau misalnya mampu ya silakan, tapi kalau tidak ya sebaiknya jangan, nah, karena nanti dikhawatirkan akan tidak tuntas ketika kuliahnya, gitu. Ya. Kami menyediakan waktu khusus, ruang khusus ya, khususnya bagi yang tunanetra. Jadi tunanetra itu kami menyiapkan di gedung rektorat lantai 1 ya. Kemudian waktunya pada sesi 7. Kemudian di ruang itu nanti akan disediakan pemandu dari dosen PLB ya. Kemudian juga kami menyediakan alatnya berupa regrade itu. Nah, ya. Kemudian untuk tuna yang lain ya, tetap kami siapkan ya, kami siapkan di ruang-ruang tertentu. Nah, ini calon mahasiswa ketika mendaftar di situsnya LTMPT untuk UNESA itu sudah ada ruang mana yang untuk tunanetra, kemudian ruang mana yang untuk tuna yang lain. Nah, itu sudah ada.
sekarang ini ya proses masih pendaftaran SBMPTN ya. Kemudian itu nanti akan diumumkan sekitar Juli, ya, 25 Juli. Nah, setelah itulah baru UNESA memproses pendaftaran untuk SBMPTN. Ya, jadi yang sekarang ini kita fokus masih ke UTBK. Ya. Nah, prosesnya sama ya. Bedanya kalau SBMPTN ini sistemnya disediakan oleh Jakarta LTMPT, tapi nanti kalau SBMB sistemnya disediakan oleh UNESA sendiri. Nah, semua prosedur itu bisa dilihat di situsnya resmi UNESA, yaitu sipenmaru.unesa.ac.id. Nah, semua informasi ada di sana. Betul, ini secara psikologis itu mudah sekali untuk menipu para calon mahasiswa. Ya. Tapi jangan sampai tertipu, jangan sampai ya. Jadi intinya gini, semua yang terkait dengan keuangan, pembayaran dan lain-lain itu semua tercatat atau diumumkan di situs resmi sipenmaru.unesa.ac.id. Di luar itu tidak ada pungutan sama sekali. Sehingga kalau ada yang menawarkan misalnya punya kenalan di panitia, nilainya kurang 1 strip, bayar sekian, jangan percaya karena itu tidak ada yang seperti itu. Gitu ya. Jadi sekarang masih ada waktu ya. Jadi sekarang fokuskan untuk mempersiapkan diri berkompetisi merebut kursi di perguruan tinggi. Nah, ya karena persaingannya cukup ketat. Ya, sehingga jangan mikir yang lain dulu, persiapkan diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihlah prodi yang sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah, di UNESA itu ada 74 prodi tadi, kamu bisa memilih mana saja yang sesuai dengan keinginan. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, proses ya. Ikuti proses seperti yang ada di situs resmi. Di luar itu jangan. Nah, saya kira itu ya. Jadi tipnya mudah-mudahan ini nanti para calon mahasiswa yang ingin masuk ke UNESA bisa berjalan lancar ya, bisa diterima sesuai dengan prodi yang diinginkan.